Halo teman-teman semuanya, perkenalkan ini Kak Nui. Aku adalah pengajar SG biasanya di Akses UI dan Pasar Minggu. Buat teman-teman yang belum pernah ketemu aku, halo semuanya. Nah, jadi kakak pengen ngejelasin beberapa hal mengenai konsep mall. Sebelum kita masuk ke konsep mall, gini ya, mall itu apa sih gitu ya? Jangan kamu pikir mall itu seperti gedung-gedung yang isinya banyak tempat makanan gitu ya, ini beda lagi. Jadi misalnya kita sering banget kenal satuan-satuan massa seperti kilogram, gram, kemudian kilometer dan lain sebagainya. Itu menunjukkan suatu massa, suatu berat gitu ya. Tapi misalnya, atau kita juga sering mengenal kata-kata satu gross, satu kodi, satu lusin gitu ya. Nah, satu lusin telur sama dengan, atau gini, satu, kalau kita ke Tanah Abang nih, satu lusin jilbab sama dengan satu lusin celana kulot, ya nggak? Sama-sama isinya 12 jilbab dan 12 celana kulot, ya kan? Tapi kalau misalnya kita timbang jilbab, si satu lusin jilbab ini dengan satu lusin celana kulot, apakah masanya sama? Nah, masanya berbeda ya, hanya sama di jumlahnya. Hanya sama di jumlahnya, sama-sama 12, tapi massa mereka tetap berbeda, gitu ya. Nah, dalam kimia kamu pasti kenal dengan istilah partikel, dengan istilah zat gitu ya. Partikel-partikel zat. Nah, partikel zat itu dapat berupa atom, molekul, bisa juga bisa atom, molekul, bisa juga ion. Kemudian, dan andai saja kita bisa melihat partikel-partikel itu, sebenarnya jumlah itu sangat banyak sekali gitu ya. Alhamdulillah mata kita nggak sampai ke sana. Tuhan menciptakan mata kita dengan adanya keterbatasan, yang justru keterbatasan itu menguntungkan untuk kita gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat, maka kita juga akan bisa melihat bahwa satu partikel debu itu isinya adalah sekitar 10 miliar partikel. Itu banyak sekali dan sangat repot kalau kita membicarakan kimia, kita membicarakan hal-hal yang sangat kecil. Dan kalau tidak ada satuan atau tidak ada basis yang mewakili jumlah itu semua, itu pasti akan sangat tidak praktis gitu ya. Satu debu aja atau partikel debu aja terdapat 10 miliar partikel, itu sangat banyak sekali. Jadi kita sebut dengan, karena saking repotnya, maka kita sebut sebuah basis yang mewakili sebuah jumlah partikel yang sangat banyak itu dalam bentuk mol. Jadi mol sama lusin, sama gross, sama kodi itu sama. Mereka sama jumlah, sama-sama satuan sebuah jumlah. Cuma bedanya untuk mol di sini adalah jumlah untuk sejumlah partikel gitu ya. Nah, jadi kalau terus mol itu didasarkan dari apa kak gitu ya? Mol itu merupakan banyaknya partikel dalam 12 gram atom C12. Maksudnya gimana? Jadi kalau dikatakan 1 mol, itu 1 mol sama dengan banyaknya partikel dalam 12 gram atom C12. Kenapa harus atom C12? Kenapa karbon? Dan itu akan dibahas selanjutnya ya. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan bernama Avogadro, dan dia mengatakan bahwa 1 mol itu 1 mol itu 6 sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Artinya semua mol dalam bentuk apapun itu sama-sama 6,02 kali 10 pangkat 23. 1 mol H2O sama dengan 6,02 pangkat 23 molekul H2O. 1 mol O2 berarti sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel O2. Kayak gitu ya. Tapi apakah 1 mol H2O dengan 1 mol O2 itu masanya sama? Tentu massa mereka akan berbeda. Seperti yang tadi saya jelaskan, apakah satu lusin celana sama satu lusin jilbab massanya mereka sama? Tentu akan berbeda. Maka 1 mol H2O dengan 1 mol O2 juga akan memiliki massa yang berbeda. Oke, nah untuk selanjutnya seperti konsep mol dan lain sebagainya akan kita bahas di video berikut ini. Oke, jadi kita bahas mengenai stokiometri. Nah, stokiometri itu apa sih? Jadi, untuk memulai pembelajaran kali ini kita harus membahas apa itu stokiometri. Nah, stokiometri itu berdasarkan definisinya merupakan suatu gambaran hubungan kuantitatif antar atom pembentuk suatu zat atau dalam suatu reaksi kimia. Nah, dalam pembuatan suatu produk dalam dunia kimia, kita perlu ada perhitungan yang tepat untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Maka perlu ada hubungan kuantitatif
atau perhitungan di dalamnya. Nah, bagaimana sih bisa menentukan produk yang kita inginkan sebanyak 5 gram misalnya? Nah, ada beberapa hal yang mau kita bahas dari stoichiometry. Yang pertama ada MR dan AR, kemudian ada konsep mol, ada komposisi zat, ada rumus kimia suatu zat, dan reaksi pembatas. Tapi untuk kali ini kita membahas massa atom relatif dan konsep mol, ya. Nah, dua hal ini akan kita bahas di video ini. Yang pertama mengenai massa atom relatif AR atau massa molekul relatif. Oke, nah jadi massa atom itu sangat kecil. Seperti tadi saya bilang, gak mungkin dong suatu atom dihitung dalam kilogram, sangat kecil sekali. Maka kita bisa menggunakan sebuah satuan yang disebut dengan SMA, yaitu satuan massa atom. Nah, satuan massa atom ya, bukan sekolah menengah atas ya. Nah, jadi bagaimana sih untuk menghitung satu SMA itu? Karena sejatinya memang setiap satuan pasti punya relativitas atau ketergantungan. Nah, satu SMA itu merupakan 1/12 dari massa atom C12 yang seperti tadi saya bahas sebelum di video berikut ini ya. Video sebelumnya maksud saya. Nah, kemudian misalnya terdapat suatu unsur X. Suatu unsur X itu ditanyakan berapa sih satuan massa atom si unsur X tersebut gitu ya. Maka untuk mencari ARX atau massa dari unsur X tersebut, caranya massa satu atom X dibagi 1/12 massa satu atom C12 SMA. Satuannya masih SMA nih. Nah, yang kedua itu juga bisa menggunakan MR. Bedanya apa MR sama AR? AR itu untuk unsur, sedangkan MR itu untuk senyawa. Maka rumus MR di sini adalah massa satu molekul X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Seperti itu ya, untuk bisa membedakan antara ARX dengan MRX. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Masih dengan massa atom relatif AR dengan MR dengan rumus yang sebelah itu, kita tahu ya bahwa kamu sudah mengenal soal atom. Atom itu terdiri dari inti atom dengan elektron. Itu yang hitam inti atom, yang kuning adalah elektron yang mengelilingi inti. Nah, dalam inti itu terdapat apa? Dalam inti atom terdapat proton sama neutron, di mana saking kecilnya jumlah elektron, biasanya mereka akan diabaikan masanya karena mereka kecil banget. Jadi massa atom itu hanya dihitung berdasarkan proton dengan massa neutronnya saja, karena mereka yang lebih besar harganya dibandingkan dengan elektron. Jadi kalau ditanya massa atom itu, massa atom adalah penjumlahan dari massa proton dengan massa neutron. Nah, karena jumlah massa proton itu sama dengan massa neutron, maka inilah disebut dengan 1 SMA. Nah, jumlah massa proton ditambah dengan jumlah massa neutron itu adalah yang disebut dengan nomor massa. Oke? Nah, nomor massa ini biasanya disebut dengan MR. Oke, nah kalau kamu udah pernah lihat notasi atom sebelumnya waktu awal-awal ya. Jadi X itu lambang atom, kemudian A itu nomor massa tadi ya, penjumlahan nomor atom dijumlah dengan nomor neutron. Dan nomor atom ini adalah jumlah protonnya, di mana jumlah proton sama dengan jumlah neutron. Oke, nah jangan dilupakan ya. Jadi kalau kamu lihat tabel periodik, AR di mana sih Kak? AR-nya itu dari angka yang paling atas. AR sama MR tuh hampir sama, hanya bedanya AR itu untuk unsur dan MR itu untuk senyawa. Oke, kita lanjut yang kedua, itu tentang konsep mol. Nah, tadi saya udah katakan bahwa 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 2 partikel. Itu berlaku untuk semua mol. Oke, nah ada yang nanya nih, namanya Bambang. Si Bambang nanya, kalau misalkan X partikel berarti berapa? Ya berarti mol sama dengan X partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Simpel kan? Tapi dia nanya lagi nih, jika semua zat jumlah partikel dalam 1 molnya sama, apakah massanya juga sama? Orang tadi saya udah jelasin ya, beda. Jadi kalau 1 mol H2O itu ternyata dihitung 18 gram, 1 mol CO2 44 gram, 1 mol O2 32 gram. Nah, ternyata massa untuk 1 mol zat itu lah yang disebut dengan massa molar atau MR atau AR. Jadi MR-nya H2O berapa? Ya 18. MR-nya CO2 ya 44. Kalau molnya O2 berarti 32. Ini terhitung semuanya dalam keadaan 1 mol. Nah, terus gimana nih kita cara menghubungkan antara mol dengan massa? Ya. Hubungan antara mol dengan massa secara kuantitatif dapat dikatakan mol sama dengan massa zat per MR zat.
Seperti itu ya. Ini terhitung lagi-lagi dalam keadaan 1 mol. Jadi kalau molnya berbeda, kamu bisa gunakan rumus ini. Massa zat dibagi MR zat. Oke? Kalau ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan di dalam grup ini ya. Kita next ke konsep mol yang kedua. Bambang masih nanya lagi nih, katanya bagaimana menghitung mol jika diketahui volume suatu gas, bukan dalam satuan massa gram gitu ya. Jadi kalau volume gas itu biasanya dia lebih susah untuk dihitung berapa massanya. Nah, kata Profesor Avogadro, keadaan ketika P itu pressure atau tekanan dan T itu adalah temperatur atau suhu dalam keadaan tetap, maka volume gas itu akan sebanding dengan jumlah partikel, dan jumlah partikel itu identik dengan jumlah mol yang tadi saya jelasin ya. Oke, di mana 6,02 sama dengan 10,3 sama dengan 1 mol. Nah, dia punya persamaan nih. Volume sama dengan konstanta dikali mol. Nah, ketika volume per mol itu memiliki harga yang konstan atau ketetapan yang sama. Nah, ketetapan ini dapat dicari dengan menggunakan rumus volume dibagi mol sama dengan RT dibagi P. R merupakan 0,082, ini nilainya selalu tetap. Kemudian P adalah tekanan dalam satuan ATM, dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Sehingga untuk mencari mol sama dengan PV per RT. Kalau kita gunakan lagi persamaannya, mol sama dengan PV per RT. Nah, sekarang kita gunakan jika dihitung dalam keadaan P sama dengan 1 ATM dan T sama dengan 273 Kelvin. 273 Kelvin itu disebut juga dengan 0 derajat Celcius. Nah, inilah disebut dengan STP, Standard Temperature and Pressure, dalam keadaan yang standar gitu ya. 1 ATM 0 derajat Celcius. Maka mol sama dengan, kita masukin angkanya, 1 dikali volume per 0,082 dikali 273. Ternyata hasilnya adalah mol sama dengan volume dibagi 22,4 liter. Berarti dalam 1 mol volume suatu gas itu adalah dibagi dengan 22,4 liter. Ini adalah hubungan kuantitatif antara mol dengan volume gas. So if we simplify, kalau kita buat sederhana, untuk melihat mol dalam tinjauan volume STP, kita tinggal bagi volume gas tersebut dibagi dengan 22,4 liter. Jika tinjauannya kita ubah menjadi massa, maka massa tersebut dibagi dengan MR atau AR. Dan kalau misalnya kita mencari mol dari jumlah partikelnya, kita tinggal bagi jumlah partikelnya tersebut dibagi dengan 6,02 kali 10⁻²3, maka kita bisa dapatkan molnya. So